Haleluya, haleluya, haleluya. Jumat 26 Juni 2020. Renungan firman Tuhan hari ini 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Bagaimana jalan untuk menuju kemenangan? Kita akan lihat dari ayat 1. Yang pertama dari ayat 1 adalah seorang harus lahir baru. Lahir dalam Kristus, lahir dari Kristus. Yang kedua, setelah lahir baru adalah dia mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama tentunya. Di ayat 1 dan ayat 2. Dan yang ketiga, setelah mengasihi Tuhan dan sesama adalah taat kepada perintahnya sebagai tanda mengasihi. Lahir baru artinya kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang diperanakan bukan dari darah dan daging atau kelahiran seperti manusia, atau kelahiran biasa maksud saya. Bukan pula karena keinginan atau rencana manusia, tetapi Allah sendiri yang menjadikan mereka anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 13. Secara jasmani, manusia memang lahir karena orang tuanya, setiap manusia. Tetapi secara rohani, manusia harus dilahirkan dari Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 6. Mereka yang lahir baru dalam Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bukti bahwa seseorang sudah lahir baru adalah ia mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya, dan juga mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Tanda seseorang mengasihi Allah yang tidak kelihatan adalah dia mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Itu tandanya. Perintah untuk mengasihi sesama manusia ini tidak menyulitkan kita atau tidak menyedihkan. Ini adalah perintah yang baik bagi kita. Puji Tuhan. Kita sudah belajar tadi mengapa mengalahkan dunia. Apa artinya mengalahkan dunia? Artinya menundukkan dunia ini. Haleluya. Kenapa? Atau contohnya, satu, Kristus sudah menang atas semua musuhnya. Musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Apa yang dimaksud lagi dengan menundukkan dunia ini? Yaitu orang Kristen, ingat, orang Kristen yang memegang teguh imannya sampai akhir hidupnya dalam melawan kekuatan musuh, godaan, dan penganiayaan. Ingat, yang bertahan. Dan mereka ini menang atau menundukkan dunia bersama-sama dengan dia. Itu mereka yang bagaimana? Terpanggil, terpilih, dan yang setia. Jadi kalau kita mau menundukkan dunia ini, dipanggil, terpilih, dan setia. Haleluya. Wahyu 7 ayat 14. Dan apa arti menundukkan dunia? Menang dalam perkara di pengadilan. Nah, setan kerjanya suka mendakwa setiap orang, mendakwa dengan masa lalunya, tetapi mengalahkan kuasa dakwaan setan. Satu, dengan kuasa darah anak domba. Yang kedua, dengan kuasa kesaksian kita. Kesaksian apa? Bahwa kita sudah lahir baru dalam Kristus. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, yang baru Tuhan sudah berikan buat kita hidup yang baru. Puji Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini pesan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Yohanes 16 ayat 33. Puji Tuhan. Kita dilahirkan untuk menang. Kita dilahirkan untuk menaklukkan dunia ini. Karena apa? Yesus ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara semuanya. Saya Soleman Betanuki. Mari kita makin mencintai Tuhan. Haleluya.